Baru gue paksain nih mau ngencing, suara orang nyapu di samping tenda. Srek, suara nyapunya dari atas turun nih. Dari atas turun, sempat ngebreak di pos Arban lagi kayak tidur-tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di IR Stories, masih bareng gua Indra. Dan pada kesempatan malam ini gua kedatangan salah seorang narasumber dan juga sebagai konten kreator pastinya. Penasaran siapa dia? Langsung aja yuk kita sapa. Halo Chan. Hai Indra. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa nih kira-kira? Kesibukan gue bertahan hidup sambil mempertahankan kewarasan aja sih. Wih, mantap. Ngomong-ngomong channel YouTube gimana nih? Alhamdulillah lancar. Lancar ya? Iya. Boleh nih sedikit dikasih tahu ke teman IR kira-kira channel YouTube itu apa? Oke, teman-teman IR Stories apa kabar? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Nama gua Ican, channel YouTube gua Kisah Pendaki. Boleh ditambahin Instagram ini Bang Ican? Oke, Instagram Kisah Pendaki @kisahpendaki I-nya 2. Untuk Instagram gua sendiri Iksanul_Arif. Oke. Chan, gue dengar lu punya komunitas juga kan ya? Oh iya. Komunitas lu tuh apa kira-kira? Komunitas, nih, oke boleh. Komunitas gua namanya Paradise Hunter dari Pasar Minggu. Untuk Instagramnya paradisehunter.club. Nah, tuh buat teman IR yang mau kepo dan langsung aja nih follow Instagram dari Bang Ican. Chan, Yap. gue dengar tadi lu punya cerita nih, cerita Iya, mistis ya di gunung ya. Betul. Kira-kira tuh kisi-kisinya seperti apa sih ceritanya? Ya, kisi-kisinya pada saat pendakian itu di Gunung Ciremai ya. Banyak hal aneh yang menurut gue udah di luar nalar. Gue bersama teman-teman gue pada saat itu. Dari macam suara, banyak suara yang gue temuin di situ. Suara-suara aneh ya? Iya. Oke. Buat teman IR, sebelum Bang Ican melanjutkan ceritanya, buat teman-teman yang belum dukung channel IR Stories, dukung channel IR Stories sekarang juga dengan cara subscribe, like, komen, serta di-share. Dan buat teman-teman yang sudah mendukung channel IR Stories, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya Bang Ican nih, dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Ya, jadi gini Dra, untuk tahunnya gue agak lupa ya. Mungkin sekitaran 2016-2017 saat itu gue ngelakuin pendakian ke Gunung Ciremai sama teman-teman dari komunitas Paradise Hunter. Itu total 11 orang. Dari 11 orang itu 2 orang perempuan dan 8 orang laki-laki. Kebetulan yang laki-laki 1 orang ini teman gue ini memang asli daerah orang Kuningan, kebetulan di kaki Gunung Ciremai, orang Palutungan. Oh gitu. Nah, pada saat itu gue naik lewat jalur Palutungan. Normal sih, berangkat seperti biasa. Gue berangkat dari rumah naik angkot menuju terminal Kampung Rambutan, naik bis. Sampai di sana malam, gue udah nyewa mobil pickup buat tidur di rumah temen gue yang di Palutungan itu. Iya. Paginya gue berangkat dari rumah itu menuju base camp, makan, sarapan seperti biasa lah. Prepare, doa dan segala macam, baru kita mulai trekking tuh. Trekking dari base camp menuju pos 1, itu gue kurang lebih sekitar jam 9 mungkin. Jam 9? Jam 9 pagi. Normal, masih normal. Cuman sama orang base camp pada saat gue sebelum jalan emang udah di briefing, dikasih tahu cuaca di atas lagi kurang bagus, terutama angin. Dan itu benar, pada saat gue menuju jalan pun sampai mau menuju pos 1 Cigowong itu sepanjang jalan itu angin kencang. Bahkan beberapa kali gue denger kayak suara ranting patah sampai pohon gede rubuh tuh kedengeran, padahal jauh tapi kedengeran kan gitu. Iya. Jadi kita jalan sambil lihat ke atas lah, kita nggak ketiban ranting dan sebagainya. Betul. Normal jalan, nyampe di pos 1 Cigowong itu gua mungkin sekitar udah hampir mau jam 2 siang. Oke. Udah telat banget makan siang kan. Break sebentar.
makan dan segala macem. Oke, sebelumnya gue lupa. Jadi sebelum pada saat pendakian di rumah, pada saat mau berangkat ke base camp, kelupaan gue cerita tadi, teman gue satu orang cewek datang bulan. Oh, lagi head. Iya, datang bulannya pada saat baru banget mau mulai ke base camp gue. Oke. Nah, dia sama cowoknya, gue tanya dong sama cowoknya, gimana, lu mau tetap naik gak nih cewek lu, kan lagi datang bulan. Biasanya kan kalau perempuan datang bulan ada aja ya, capek dan gampang mood. Tapi dia bilang nggak apa-apa, mau tetap naik. Ya udah kita lanjut. Nah, lanjut cerita yang tadi, gue nyampe di Cigowong, makan dan sebagainya, selesai, sampai sempat buka hemuk. Gue sempat nyobain juga ke kamar mandinya, ke toilet, kan posisi agak di bawah tuh. Iya, betul. Ya pada saat itu sih gue nggak berasa apa-apa ya. Umum kan kalau di gunung itu kita ngerasain kayak hawa-hawa aneh, tapi memang berasa di Cigowong. Cuma gue anggapnya positif aja lah, namanya di gunung gitu kan. Udah biasa. Sekitar 1:30 gue break sampai jam 2 lebih lah. Akhirnya gue packing lagi, berangkat lagi ke atas. Sampai pos Kute gue lupa sekitar jam berapa, mungkin jam 3. Iya. Jam 3-an. Karena memang gue nih kebiasaan sama teman-teman gue dari Perda Santer, kalau naik gunung ini emang banyak break ya, nyantai banget. Oh gitu. Bentar break, bener-bener nyantai, pokoknya kita ya nggak maksain lah, santai aja gitu. Terus nyampe pos 3 Penguyangan Badak, break sebentar, jalan lagi. Nah di situ gue kena sore nih, udah mau menjelang 5:30 ya, udah mau masuk jam 5 lewat lah, mau 5:30, gue masih di trek, tapi pos 3 udah lewat. Akhirnya kata temen gue yang rumahnya di Palatungan, udah kita ngebreak di sini aja, buka tenda di sini. Itu posisinya pos Bayangan mungkin ya, sebelum pos 4, sebelum pos Arban. Ada sebelah kiri itu lumayan tempatnya lapang juga, datar. Gue buka tenda di situ. Dari 11 orang gue buka tenda 3 tenda. Nggak ada lagi di situ yang buka tenda. Gue doang. Karena pada saat gue naik pun gue nggak ketemu pendaki lain. Nah, gue buka tenda, posisinya ya biasa, depan-depanan hadapan, satu ini madep ke sini, dapur. Seperti biasa, umum lah, biasa buka tenda, masukin alat dan segala macem, bersih-bersih, ganti baju, makan. Nah, sehabis itu gue dan temen-temen gue yang lain di luar tenda nih, di luar tenda pada ngobrol-ngobrol. Nah ini jangan dicontoh ya. Jadi pada saat itu gue sama temen-temen sambil, sorry ya, jangan dicontoh nih, ini gue sambil minum. Nah, sama temen-temen tuh di luar tenda tuh ya. Nah temen gue yang orang Palatungan itu di dalam tenda. Kalau kita kan di gunung nggak akan kedengeran lah suara azan maghrib. Patokan kita ya jam 6 ini berarti maghrib. Temen gue yang orang Palatungan itu udah manggil gue dan teman-teman, Chan, anak-anak masuk dulu, maghrib. Dia bilang gitu jam 6. Iya ntar, karena kita keasikan dengan situasi saat itu ya, lupa diri lah kita, terus aja bercanda, ketawa-ketawa, menceng-cengan lah gue nih sama teman-teman gue. Udah gitu di situ gue doang yang buka tenda. Udah kayak di tongkrongan, jadi menceng-cengan dan segala macem. Temen gue sampai manggil 2 kali loh, Chan masuk dulu maghrib. Temen gue orang Palatungan itu. Iya setelah dia manggil yang kedua kalinya udah lewat, udah mau jam 6, udah hampir 6:30 baru gue pada masuk. Ya sejauh itu masih normal keadaan. Bercanda lagi, masak mie, teh, kopi dan lain-lain ya kan. Sampai gue tidur, mulai masuk tenda, ada tuh semua mulai masuk tenda. Gue lupa sekitar jam berapa ya. Cepet sih karena capek kan di trek ya. Jam 8 tuh udah pada masuk tenda. Jam 8 malam udah pada masuk tenda. Kebetulan gue misah sama temen gue yang orang Palatungan tendanya. Dia di depan gue dan gue bertiga nih sama teman gue nih. Bertiga. Tenda tengah ini yang cewek 2 sama cowoknya. Berempat mereka di situ, gue bertiga. Mereka pada pulas tidur yang di dalam tenda gue. Gue karena pada saat itu lagi ngerasain bahu habis bawa carrier perih kan, bahu gue lagi nyari hot cream. Habis pakai hot cream gak bisa langsung tidur, mungkin sekitar jam 10 malam deh kayaknya sih. Sekitar jam 10 malam menjelang 10:30 mulailah tuh hal-hal aneh yang tadi gue bilang di depan tadi cerita. Di saat gue lagi nggak bisa tidur, suara angin masih kenceng kan. Itu pun di tempat camping ground tuh kenceng banget angin. Jadi gue tuh sambil khawatir juga pohon tumbang kan, ngeri juga kan. Tidur pun masih susah. Nggak lama kemudian menjelang 10:30 itu, gue denger suara gerombolan nih, kayak orang mau nganter pesta. Bahasa Betawinya orang mau besanan. Gitu kan, dalam bahasa Sunda mereka. Kebetulan ibu gue Sunda, jadi gue ngerti lah sedikit banyak bahasa Sunda. Jadi mereka nih kayak suara gerombolan nih, orang mau besanan gitu, mau nganter pesta, cuman masih di belakang. Nah jadi anak-anak kecil yang ikut itu udah lari duluan di depan mereka.
Nah anak-anak kecil lah itu lari-larian sambil ketawa-tawa, sambil bercanda-bercanda. Nah yang rombongan di belakangnya nih kayak ibu-ibunya gitu ngomong pakai bahasa Sunda, dalam bahasa Indonesia dari ngomong begini, sini jangan lari-larian terjatuh, tunggu dulu sini jangan lari-larian. Tapi itu anak-anak kecil itu nggak menghiraukan mereka ngomong, terus aja lari-larian dari mulai di depan tenda gua sampai akhirnya mereka ngelilingin tenda gua. Anak kecil itu Muter-muter di tenda lu. muter, gua merinding gua ceritanya, ngelilingin tenda gua muter sampai gue berasanya sampai gue tidur di pinggir tenda, sampai terasa dia kayak nyolek tenda begini loh, seret. Itu kan terasa ya, seret ya. Gue paling pinggir, temen gue bangunin dua orang. Nama temen yang satu tenda sama gue tuh namanya Udok sama Aun. Gue bangunin, dok, kagak bangun cuma ngantuk, capean kan. Sementara gue lagi ngalamin itu tuh, gue bangunin sampai 2 kali nggak bangun. Ya udahlah, mau gimana lagi, udah pasrah. Yang gue bisa baca pada saat itu cuma Qul a'udzu birabbin nas, ya sebisa gue aja yang gue baca ya kan. Sebenarnya takut banget gue itu karena bener-bener terasa kok gue di pinggir kayak dicolek begitu sama itu anak-anak bocahnya. Setelah dia muterin tenda gue abis dia nyolek, yang berasa lagi sama gue, dia kayak ngelongok ke dapur. Ke bivak kan dapur depan tuh kan. Dia tuh kayak terasa banget ngelongok, kayak nongol gitu ke bivak, ke tenda gue, ke depan pintu tenda gue, kayak nongol begitu, tapi nggak masuk tapi nongol. Itu paling gue udah baca-bacaan sebisa mungkin itu, gue udah baca-baca sebisa itu cukup lama tuh Ndra. Situasi teror mistis yang gue alamin saat itu cukup lama, sekitar 10-15 menit tuh kayak gitu, sampai akhirnya gerombolan itu lewat. Tapi masih terus rame suaranya, kayak nggak hilang sampai dia ngelewatin gue aja nih. Jadi suara telapak kaki dia sama langkah mereka udah kayak nggak ada di sekitar gue, tapi suara udah ngelewatin gue gitu, tapi suara mereka tuh masih kedengeran. Jadi sambil lewat mereka sambil ngobrol kan, mungkin sambil menuju ke atas kan mereka, suaranya masih ada sama gue. Kurang lebih 10-15 menit suara itu hilang, tenang kan gue, udah hilang nih. Cuman gue masih belum berani keluar tenda, gue nahan kencing loh, gue kebelat kencing, gue tahan. Gue pengen, gue pikir gue nyari botol nih, gue kencing dalam tenda. Jujur aja pada saat itu gue takut banget. Gua tahan kencing, hilang tuh 10-15 menit suara itu hilang. Nggak ada 10 menit setelah itu suara orang nyapu. Baru gue paksain nih mau kencing, suara orang nyapu di samping tenda, srek, suara nyapunya dari atas turun ke tempat tenda. Anjir, merinding gua. Srek suara orang nyapu, srek. Itu udah langsung itu gua. Tadi aja terornya 10-15 menit baru banget hilang, 5 menit kemudian ada suara orang nyapu. Handphone gue keadaan udah mati, tapi tetap gue paksain, gue pakai headset doang buat penyumpal kuping. Itu pada saat gue denger suara orang nyapu, gue pakai headset, gue sorry sampai ngucap gini, anjing ada lagi, gue sampai ngomong gitu, anjing. Gue tadinya udah baca-bacaan apa aja, apa akhirnya gue ngucap anjing ada lagi. Gue pakai headset, gue tarik sleeping bag, sampai nutup begini nih, bener-bener gue ngeringkel. Gue nggak tahu itu kapan hilangnya, cuman yang jelas gue sempet narik sleeping bag itu, gue sampai mikirin itu. Ini beneran nih suara orang nyapu, ini bukan suara daun atau ranting kena angin, suara orang nyapu lidi. Dalam itu gue ngeyakinin itu, gue nggak halu, maksudnya gue halu apa enggak sih? Gue yakin itu, ini gue nggak halu. Hilang suara nyapu itu, setelah hilang suara nyapu itu, gue nggak tahu berapa lama. Temen gue nih yang satu tenda itu yang bawa cewek 2 sama cowok 2 itu, buka tenda. Tapi cuma sedikit doang, suara tenda kedengeran resletingnya krek gitu. Wah, gue pikir ada yang masih bangun nih, ya kan? Gue panggil lah, gue juga belum bisa tidur, tapi suara nyapunya udah hilang tuh. Gue panggil lah, Bes, nama teman gue Bes, sampai 3 kali gue panggil kayak orang budek juga. Harusnya kan sampai tenda dempet dia denger ya, sampai 3 kali gue panggil, Bes. Ketiga kalinya baru nyaut, wait, ngapa Chan? Lu mau ngapain? Gue bilang gitu kan. Enggak, sambil suaranya geter. Enggak nih, iseng doang, ditutup lagi sliding. Dia pun buka slidingnya, buka pintu nggak banyak, cuma krek. Iya. Enggak, tapi suara dia geter. Gue berpikir pada saat itu, kayaknya dia juga denger nih. Kayak dia ngalamin apa yang gue alamin nih. Cuman kan kita nggak mungkin lah gue tanya pada saat kita di atas. Betul. Iya dong. Betul. Ya udahlah lanjut. Setelah itu tidur lah gue. Tidur cuma sebentar. Jam 2, jam 3 gue bangun, persiapan mau summit ya. Bikin kacang hijau, agar dan segala macam. Padahal posisinya jauh banget, summit dari situ masih jauh banget kan. Iya. Tapi mau nggak mau lah karena itu kan. Pagi gue summit sekitar jam berapa ya? Tadinya niatnya mau pagi-pagi banget, tapi akhirnya karena anak-anaknya pada kecapean, akhirnya gue nggak maksain. Jadi gue jalan dari tempat camping ground itu buat summit sekitar jam 7
7 atau jam 8 pagi. Jam 7. Ya, keadaan gerimis. Iya. Gerimis kecil. Jalanlah gua 11 orang untuk summit. Termasuk cewek yang datang bulan itu, teman gua jalan. Temen gue bilang, iya kok ada tulisan gini aneh di sini ya. Ya udah nggak usah dibahas. Ngebreak sebentar, tapi gue ngebreak. Sebentar di pos 4 Arban, malah sempat foto kok. Sempat foto-foto biasa lah. Nggak ada 5 menit jalan lagi. Ya pada saat summit itu menuju summit biasa nggak terjadi apa-apa, bercanda-bercanda. Dan temen gue yang satu nih konyol banget. Pada saat udah habis ngelewatin di Goa Walet, kita ngebreak sebentar. Biasalah ngambil air dan segala macam, turun ke bawah dingin banget kan. Iya. Dingin banget, gue salahnya di situ gue cuci muka, basahin rambut. Di Goa Walet. Iya, keadaan dingin, pala gue migrain habis itu. Mau lanjut summit, habis lewatin Goa Walet, teman gue ini konyol banget nih, yang satu yang namanya si Irul konyol banget. Jadi depan gue nih, gue di belakang, sengaja dia berhenti pas di atas tanjakan yang udah lumayan kayak kita mau nyentuh dengkul, nungguin gue buat sampai belakang, dia buka celana, gentutin muka gue, dibuka lagi celana kan, kampret banget ya, pret deh, gue anjing lu gue bilang gitu. Biasa lah konyol-konyolan kita bersaat di gunung. Akhirnya mau lanjut summit, gue nggak summit. Soalnya pada saat itu posisi gue cuma pakai celana pendek, pakai flanel, gue nggak bawa jaket. Keadaannya gerimis juga, udah kabut tuh tebal banget. Akhirnya gue turun nih berdua. Mereka tetap summit tuh, sisanya yang 6 orang. Gue berdua turun sama temen gue yang namanya Aun. Aun juga nggak summit. Gue bilang, lu kenapa nggak summit? Nggak, aku turunnya capek. Turunlah gue berdua tanpa nunggu mereka yang berenam. Gue turun berdua balik ke tenda, camping ground. Temen gue yang Aun di depan, gue di belakang. Itu dari mulai Goa Walet sampai bawah tuh gue nggak ngebreak, jalan terus, tek 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 tek. Pada saat turun gue nggak ngebreak. Di pos 4 yang gue lewatin, pos Arban, pos 4, abis ngelewatin dikit pos 4, tek tek, itu gue nggak denger suara ya, gue bukan visual, cuman audio doang, kayak orang loncat dari pohon, buk, di belakang gue, buk, abis loncat kayak nguber gue, buk 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 buk. Ya gue spontan dong, gue nengok, gue lihat tapi nggak ada apa-apa ya, gue lari. Temen gue si Aun ini di depan, gue lari, gue panggil, lari, gue bilang, ngapa sih lu, kata temen gue kan, kagak lari, ngapa sih, nggak ada apa-apaan katanya, udah cepetan lari, orang kagak ada apa-apaan juga katanya, udah santai kata dia. Ya pada saat itu gue nggak bisa cerita, ya gue ketakutan itu karena malamnya kan gue habis dikasih visual, audio kayak begitu kan, digangguin kayak gitu. Tapi kan pada saat gue turun itu si Aun nanya ada apaan sih, nggak apa-apa juga, gue nggak bisa cerita lah pada saat itu di gunung. Jadi pada saat itu kan temen gue bilang sampai nanya, mungkin tanggapannya nggak apa sih lu, bahaya banget lu. Tapi gue bilang, udah cepetan, kayak ada yang lari di belakang gue cuma ngomong gitu doang. Enggak, udah santai aja. Gue nggak mungkin lah gue ceritain semalam tuh gue dikasih denger ini loh, kan nggak mungkin masih di atas, masih gue tahan sendiri. Dalam hati gue, ntar gue ceritain kenapa alasan gue lari ini, gue bilang gitu kan. Udah mending turun dulu nyampe tenda. Akhirnya gue nyampe tenda, temen gue yang 3 orang tadi yang nggak summit itu udah masak. Makan, pala gue masih migrain itu, pala kayak ngoplak masih migrain. Akhirnya minum obat, sempat tidur.
yang puncak turun makan. Singkat ceritanya gue mulai packing tenda untuk turun itu sekitar jam berapa ya? Jam 5 lah. Jadi pada saat gue mau turun tuh hujan, bukannya gerimis lagi, hujan gede. Itu semua kita udah pakai mantel hujan kan untuk turun. Bersih, kita periksa tuh, karena yang buka tenda kita doang kok. Nggak ada lagi sampah atau barang yang ketinggalan, nggak ada di situ. Sama sekali nggak ada. Nggak ada yang ketinggalan di situ, udah rapi semua kan. Dan udah rapi semua, udah masuk tenda, carry dan segala macam. Turun yuk, mulai turun lah. Turun pelan-pelan karena cuaca hujan, bener-bener hujan tuh, deras. Itu turun setengah 6. Setengah 6. Setengah 6 sore tuh. Baru turun sebentar, ngebreak maghrib di trek. Lanjut lagi setelah maghrib, lanjut turun. Nah, di sini nih sebenarnya gua ada ngerasa di dalam hati ya, cuman nggak diomongin ke teman-teman. Jadi dari 11 orang yang ngedaki itu banyak banget yang cedera gue sama teman-teman gue. Bisa dibilang nih, gue sering nih ngedaki sama teman-teman gue ya, sama mereka. Yang cedera adalah umum biasa keseleo atau kecapean. Tapi ini dari 11, hampir 70%-nya sakit sama cedera. Dan teman-teman gue yang biasanya kalau kita naik itu biasanya buat gue andelin ya, entah dia leader, sweeper, entah buat bawa barang yang berat, buat tukeran carrier. Itu mereka pada cedera. Itu gue udah mulai aneh tuh. Wah nih, ada apa ya sebenarnya kan? Ya cuman gue tahannya udah turun. Nah temen gue yang rumahnya di Palatungan, si Gugi ini leader. Gue sweeper nih biasa sama teman-teman gue ini. Cuman nih yang di depan-depan gue ini udah pada sakit kakinya semua. Hampir semua lah. Yang cewek udah pasti sakit tuh yang kaki. Terus teman-teman gue lagi 3-4 orang itu cowoknya pada terkilir semua, jatuh. Nah yang teman gue tadi gue ceritakan pada saat tadi mau summit, teman gue ada ngentutin gue kan, gue tanya, itu dia tuh jarang sakit di jalan cedera di pendaki. Itu dia sakit. Dia jatuh, gue pas dia jatuh, pada saat dia jatuh gue ketawain, gue pakai mampus, gue gituin. Biasa gue sama temen-temen gue kasar mulu tuh kan, kalau bercanda, mampus. Kalau emang jatuhnya masih biasa-biasa aja kita ketawain, tapi kalau parah pasti kita bantuin lah. Itu pas dia jatuh depan mata gue ketawain dulu, pleset, ternyata kakinya sakit. Ceweknya dia juga kakinya sakit, sampai carrier-nya di backup sama temen gue, jadi bawain dah, karena cewek juga sakit kan, dia juga udah kakinya udah berat, udah sakit. Itu dari 11 orang tadi gue bilang 70% cedera tuh, jalannya udah nyeret semua. Teman-teman gue yang biasa naik bareng gue udah gak bisa diangkat, udah banyak banget yang nyeret. Jadi sebentar-sebentar ada yang jatuh, sebentar-sebentar belakang teriak nih sama depan, "Tar lu bentar, tahan, minta break, sakit." Baru sebentar, break, tahan, sakit. Nggak bingung lah kan, mau dipaksain gimana gitu kan, keadaan emang udah begitu, udah sakit banget. Sampai akhirnya teman gue yang Gugi itu bilang, "Chan, gantian Chan, lu di depan, gue belakang." Ya udah oke. Gue headlamp gue mati dan gue bawa lampu yang biasa buat di dapur tuh, bikin dapur tenda itu gede, lampu kotak gitu, jadi kayak Ultraman. Gue kalungin, gue jalan paling depan di bawa carrier gitu kan. Paling depan itu kan gak enak banget loh pada saat turun. Gue ketakutannya pada saat mau ketemu belokan gelap, takutnya pikiran gue tuh masih nempel sama yang semalam, Dra. Semalam gue kasih denger kayak gitu, jadi gue tuh nempel banget karena gue belum bisa cerita sama teman-teman gue nih. Gue tuh masih nempel banget, jadi gue taruh di depan nih, gue takutnya setiap habis belokan, wah iya begitu kan. Jam 2 malam. Jam 2 malam? Iya. Base camp? Iya. Dari setengah 6 sampai jam 2 malam. Bahkan pada saat sampai di bawah, orang base camp pun kan sampai ngobrol ke temen gue itu yang Gugi itu, bilang, dia ngomong katanya, itu gue udah mau disusul, kalau sekitar 1-2 jam lagi gue gak nyampe bawah, mereka mau ngesar ke atas. Karena menurut mereka waktunya udah gak logis lah. Udah lama banget. Akhirnya gue jelasin sama dia, iya nih teman-teman banyak banget yang pada sakit, pada cedera. Nah, biasalah kan kalau kita sampai Gurun Ciremai kan bawah
tiket simaksi kita bisa kita tukar nasi. Iya, betul. Tukar nasi, makan biasa lah, anak gunung kok ketemu nasi kan lahap kan. Yang tadi pada cedera udah lumayan ceria tuh pada saat makan. Gue pikir lapar apa? Gue positifnya mungkin tadi capean nih, lapar nih, kampret-kampret ini habis kasih makan seneng-seneng banget kan. Pada semangat banget kan. Lanjutnya setelah itu kita balik. Gue juga denger sama kayak lu. Nah berarti bukan gue doang yang denger. Ternyata gue tanya, lu denger apa? Sama kayak apa yang gue denger. Jadi dari 11 orang itu yang denger kayaknya cuma gue berdua doang sama Obes. Yang lain tidur pules. Tapi yang lain tidur pules walaupun mereka nggak denger, tapi mereka kebagian cederanya kayaknya sih ya. Kalau bilang kayak apa sih? Kayak kualat mungkin ya, karena kelakuan gue juga sama teman-teman gue di gunung kan, tadi gue bilang yang jangan ditiru lah. Mungkin kebagian kualatnya gue dapetnya combo dong jadinya. Kebagian kualat, kebagian cedera, gue juga sama, cedera urat ketarik juga sama ngedenger teror kayak gitu lagi, teror mistis. Dan gue ngobrol sama temen gue yang orang Palatungan itu kan, gue ceritain semuanya gini-gini, akhirnya dia baru cerita kalau di situ emang iya, jadi mitosnya urban legend mereka itu katanya penganten. Oh, penganten? Iya, terus katanya dia pernah punya teman naik ke Gunung Ciremai, jalurnya sama alat Palatungan, sempat ngebreak di pos Arban lagi kayak tiduran gitu, ketiduran, terus pas bangun katanya sosok penganten perempuan, pas dia bangun sosok penganten set pakai baju penganten adat Sunda lah. Temennya terus kayak kesurupan gitu. Nah gue langsung ngambil kesimpulan, berarti apa yang gue lihat semalam bukan halusinasi, bener nih, ada kaitannya dong. Yang gue denger kan suara rombongan orang penganten, dan si teman gue itu cerita katanya temannya itu ngelihat sosok penganten. Ini rombongan besan kayak orang mau kondangan. Ada kaitan. Nah di situ gue langsung anjrit, gue bilang berarti bukan halusinasi apa yang gue denger gitu loh. Satu rangkaian lah berarti kan. Iya. Itu gue dari situ sih sampai geleng-geleng dah gue pokoknya dah. Gue bilang karena bener-bener sih pengalaman mistis gue nggak banyak di gunung, cuman itu yang paling menurut gue terornya 10 menit sampai 15 menit itu di gunung tuh, teror mistis mah udah mencekam banget. Ya kan, orang gue udah baca-bacaan sampai gue ngomong anjing ada lagi suaranya, kan udah parah namanya. Sorry ada yang lupa gue. Jadi ini ketahuannya pas sampai rumah sih. Jadi pada saat sampai rumah, udah pulang nih ke Jakarta ke Pasar Minggu. Biasalah kalau kita turun dari gunung kan kadang alat atau naik kan, alat gue di tas lu ya gini-gini kan. Nanti aja pada saat di rumah. Jadi pas di grup, nesting ini mana ya? Nesting nggak ada, hilang. Nesting hilang. Nesting hilang. Nesting itu hilang, beneran hilang. Itu sampai yang beresin siapa? Gua yang beresin. Orang semua udah masuk kok. Sampai emang bener-bener kita sisir kan, sampah dan segala macam itu benda udah nggak ada sama sekali. Benda termasuk sampah udah nggak ada. Nesting itu hilang. Dan yang tadi gue bilang, nesting itu yang kayak ketendang gitu kan. Iya. Tapi pada saat gue masih mau muncak tuh ada nesting. Sampai gue packing turun tuh masih ada orang gue yang masukin kok ke carrier itu. Tapi pada saat sampai rumah anak-anak ditanyain semua, nesting ada di mana? Nggak ada, semua hilang. Oke. Taib begitu aja. Itu sih cerita gue pada saat itu. Siap. Gue sedikit mau nanya nih Chan. Iya. Itu di saat pas lu ngelihat rombongan pengantin itu. Gue dengar suaranya. Oh lu dengar suaranya. Iya. Tapi lu nggak ngelihat. Nggak, karena gue nggak berani buka tenda. Berani ya. Gue langsung. Nah begitu ada yang ngelongok di tenda lu itu tuh, di dapur itu juga lu nggak lihat? Nggak, tapi berasa ya. Kan kayak dan nesting gelas kan biasanya kita udah habis kita cuci kita taruh di depan dapur gitu kan. Iya. Itu dia tuh ngelongok gitu kayak krek, kayak nyenggol nesting. Sekenceng-kencengnya angin nggak bisa lah, mungkin kalau kencang banget ya, tapi kan kayaknya anginnya pada saat itu kalau untuk ngegeser nesting itu kayak nggak ada. Nesting tuh kayak sedikit kegeser, krek kan suara nesting gitu
kerikil gitu pasti bunyi lah, krek. Nah itu bunyi sedikit krek. Gue ngerasa kayak dia ngelongok. Ya kayak gitu sih. Kalau yang di Arban nih, yang pas di Arban yang lu dengar suara jatuh itu, Iya. terus dia lari, itu masih sore ya, masih terang. Jam 3:30. 3:30. Sekitar Itu jam 3:30 mau menjelang jam 4. Itu lu nggak nengok ke belakang, lu coba nengok. Gue nengok, tapi gue lari dulu, habis itu baru gue nengok. Oh, lu lari dulu. Iya, jadi kan pada saat temen gue agak jauh, jaraknya sekitar 10 meter sama gue yang Aun itu, gue di belakangnya. Tapi emang gue jalan cepat sama dia dari tadi gue walet itu gue nggak ngebreak, jalannya terus. Duk, habis gue lewati pos Arban, duk, kayak suara orang loncat gimana sih, buk. Iya. Ya gue lari lah, nggak pakai nengok dulu, gue lari langsung. Gue lari, abis itu dia juga kayak ada suara lari juga kayak ngintilin gue, duk 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 duk. Ya karena udah mepet panik, gue nengok lah, tapi nggak ada apa-apa. Akhirnya apa gue nabrak temen gue, ngapa sih lu kata temen gue? Gue tapi tabrak nih, gue bilang udah cepetan. Pada saat itu nih, Chan, lu nggak ketemu pendaki-pendaki yang lain? Kalau pada saat dari mulai gue naik sampai camping ground gue nggak ketemu. Cuman pada saat gue habis summit, terus gue di balik lagi ke camping ground pada saat makan, ada beberapa pendaki yang baru mulai naik ada, dan ada yang turun ada. Itu kayaknya yang turun mungkin lintas kali ya. Oke. Kalau menurut lu sendiri nih ya, pada saat lu ngalamin itu ya, pas lu ngalamin itu dan setibanya lu di bawah nih di base camp, itu ada nggak yang terlintas di pikiran lu tuh yang gua alamin semalam itu karena apa? Ada, pasti ada sih ya. Karena gue berpikirnya begini, sebelumnya gue juga pernah di beberapa gunung itu ada sih kejadian-kejadian kayak gitu juga ya. Cuman nggak separah itu. Mistisnya pengen diketawain biasa doang gitu kan. Dan itu kan kalau itu kan parah, gue kayak terornya 10 menit sampai 15 menit terus disambung lagi orang nyapu sampai pada saat turun teman-teman cedera. Itu paling banyak selama di gunung kayak itu sih gue sama teman-teman gue, terutama gue ngerasainnya. Gue ngerasa sebabnya karena itu tadi. Di saat teman gue bilang udah jam 6 jangan maghrib masuk dulu, tapi gue nggak gubris karena gue kasihkan yang tadi gue bilang pokoknya jangan ditiru deh, gue kasihkan ya gue minum sama teman-teman ya sambil bercanda ketawa-tawa lah, ketawanya lepas banget lagi. Udah kayak gak ada pikiran deh gue pada gitu ketawa-tawa ya, gue rasa sih itu. Berarti karena minuman itu ya karena klien gue sendiri, karena jadi bisa dibilang malah gue kayak nggak hargain itu tempat itu, kayak kurang ajar bisa dibilang kan gue sama teman-teman gue. Kalau temen lu yang cewek nih, yang dia head kan sama cowoknya dibilang gak usah nengok ke atas, udah fokus aja. Dia maunya tapi mau ke atas, mau kayak nyenter-nyenter gitu, liatin jalan. Kayak emang apa ya? Kayak penasaran dia kayak malah mau nyari gitu. Tapi walaupun sebenarnya dia takut, tapi kayak begitu gitu, kayak mungkin kecapean atau gimana. Sampai dicolek lagi sama cowok, lihat aja ke depan. Oke, siap. Kira-kira nih kalau buat pribadi lu sendiri, selama lu ngalamin teror ini ya, saat melakukan pendakian di Gunung Ciremai ya, via Palutungan, apa yang lu simpulin dari kejadian ini? Gue juga nggak munafik, nggak naif, maksudnya untuk teman-teman pendaki lain ya, gue nggak melarang, silahkan lah, tapi kalau bisa jangan nafsi kalian aja lah. Segala hal sesuatu yang lo lakuin di alam itu, terutama hal negatif, gue yakin pasti ada imbas ya, sebab akibatnya. Kalau bisa jangan, silahkan. Kalau lo tapi mau tetap kayak gitu, gue nggak melarang gitu, silahkan, tapi lo harus tanggung sendiri konsekuensinya seperti yang tadi gue alamin. Ya alhamdulillah pada saat itu gue masih dikasih pulang sampai rumah dengan selamat gitu. Karena kan banyak juga kejadian di gunung, ya kita tahu sendiri lah, hilang dan segala macam ya kan. Itu sih. Tapi sedikit nih, gue sorry nih nanya lagi ya Bang. Nggak apa-apa. Jadi dari kejadian lu ini,
Tapi lu masih melanjutkan pendakian ke gunung berikutnya? Masih. Cuma kalau Cinamaya belum. Gue masih takut. Masih belum. Iya. Tapi setelah kejadian ini, apa lu masih ngelakuin hal yang sama? Enggak. Enggak ya? Berarti itu bisa jadi pengalaman ya? Iya. Tapi gue juga enggak, maksudnya gini loh, gue nggak menggurui teman-teman gue juga sih. Iya. Kalau mereka masih melakukan itu silahkan lah, nasi masing-masing aja. Iya, masing-masing ya. Iya. Gue sedikit mau nambahin ya, buat teman-teman IAR yang mau melakukan pendakian, dijaga sikap, jaga adat istiadat di daerah sekitar, hormatilah alam sekitar, hormati juga yang tidak terlihat, karena walaupun mereka tidak terlihat, mereka itu ada. Dan jangan lupa dalam melakukan pendakian harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diawali dengan doa. Oke, Bang Ican, makasih banyak nih. Iya, udah sama-sama, mampir Indra. di channel IAR Stories. Ya, sama-sama udah diundang ke sini. Sampai ketemu kita di pendakian. Mungkin kita bisa mendaki bareng gitu ya. Oh iya, kemarin kita habis turun bareng kan? Iya, Dari siap. Merbabu kan kita. Siap. Ah, Ya insya Allah lah next kita bisa naik bareng lagi ya. amin. Semoga lu dikasih kesehatan nih. Amin. Lancar dan rezekinya. Amin, sama-sama. Oke, teman IAR, itulah kisah yang dialami oleh Ican selama melakukan pendakiannya di Gunung Ciremai via Palutungan. Semoga dari apa yang dialaminya itu jadi pembelajaran buat kita semua dan kita ambil sisi positifnya dan dibuang sisi negatifnya. Oke, akhir kata gua Indra dan Ican. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.